Singapura, meskipun hanya seluas Jakarta, telah menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Rahasia keberhasilannya terletak pada kombinasi lokasi strategis, pemerintahan yang efektif, dan pengelolaan ekonomi yang cermat. Sebagai negara yang terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, Singapura memanfaatkan posisinya sebagai pusat perdagangan global, pelabuhannya yang termasuk tersibuk di dunia mendukung aktivitas ekspor-impor, terutama di sektor elektronik dan pengolahan minyak. Dengan demikian, meski kecil, negara ini mampu menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional. Salah satu kunci kemajuan Singapura adalah kebijakan pemerintah yang mendukung bisnis dan menekan korupsi. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, negara ini membangun sistem politik stabil yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, kebijakan seperti pajak rendah, insentif bagi investor asing, dan sistem gaji pegawai negeri yang kompetitif berhasil menciptakan iklim investasi yang menarik. Penegakan hukum yang ketat membuat Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah, memberikan kepercayaan bagi dunia bisnis. Keterbatasan sumber daya alam justru mendorong Singapura untuk berinovasi di sektor industri dan jasa. Tanpa mengandalkan sumber daya alam, negara ini mengembangkan industri manufaktur canggih seperti elektronik dan biomedis, serta menjadi pusat keuangan global. Lebih dari 200 bank dan lembaga keuangan beroperasi di Singapura, menjadikannya pusat keuangan terkemuka. Sektor pariwisata juga tumbuh pesat berkat destinasi kelas dunia seperti Marina Bay Sands dan Bandara Changi yang terus menarik jutaan wisatawan. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi fondasi penting kemajuan Singapura. Pemerintah menginvestasikan dana besar untuk pendidikan, menghasilkan tenaga kerja terampil yang kompetitif di pasar global. Masyarakat Singapura dikenal dengan kedisiplinan dan etos kerja tinggi, didukung oleh kemampuan multibahasa yang memudahkan kerjasama internasional, infrastruktur modern seperti transportasi umum yang efisien dan tata kota yang hijau turut meningkatkan kualitas hidup warganya. Singapura membuktikan bahwa ukuran kecil bukan penghalang untuk menjadi negara maju. Dengan strategi tepat, stabilitas politik, dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal, negara ini berhasil menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia. Kemampuannya beradaptasi dengan keterbatasan, seperti mengimpor air dan mengolah bahan mentah untuk diekspor kembali, menunjukkan tingkat inovasi yang tinggi. Tidak mengherankan jika Singapura terus menduduki peringkat teratas dalam berbagai indikator kemajuan ekonomi dan kualitas hidup. Kebijakan pemerintah Singapura yang pro-bisnis dan anti-korupsi tidak hanya menarik investor asing, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil dan transparan. Sistem pajak yang kompetitif, dengan tarif perusahaan hanya 17% dan bebas pajak untuk dividen, menjadikan Singapura surga bagi perusahaan multinasional. Selain itu, pemerintah secara aktif memberikan insentif khusus untuk sektor-sektor strategis seperti teknologi finansial, bioteknologi, dan kecerdasan buatan. Badan Economic Development Board, EDB, yang sangat efektif berperan sebagai katalisator utama dalam menarik investasi asing langsung, dengan pendekatan personalized service untuk perusahaan besar. Di sisi tata kelola pemerintahan, Singapura menerapkan meritokrasi ketat di birokrasinya. Pegawai negeri menerima gaji yang setara dengan sektor swasta untuk mencegah praktik korupsi, sekaligus menarik talenta terbaik. Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB, sebagai lembaga anti-korupsi memiliki kewenangan luas dan independensi tinggi, bahkan berhak menyelidiki pejabat tertinggi sekalipun. Sistem hukum yang tegas dan tidak pandang bulu menciptakan lingkungan bisnis yang dapat diprediksi. Transparansi dalam pengadaan barang, jasa pemerintah melalui platform elektronik GBIS telah menghilangkan praktik kolusi yang sering terjadi di negara lain. Pemerintah juga menerapkan kebijakan makroprudensial yang hati-hati dalam mengelola ekonomi. Monetary Authority of Singapore, MAS, menggunakan kebijakan nilai tukar sebagai alat utama kebijakan moneter, bukan suku bunga, untuk menjaga stabilitas harga di ekonomi yang sangat terbuka ini. Cadangan devisa yang besar, mencapai lebih dari 300 miliar dolar, menjadi bantalan terhadap gejolak ekonomi global. Pendekatan fiskal yang konservatif dengan aturan balancet budget dan pembentukan dana kekayaan nasional, GIC dan Temasek, memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Inovasi dalam regulasi terus dilakukan untuk menjaga daya saing Singapura.
Pemerintah menjadi pelopor dalam mengadopsi teknologi baru, seperti menjadi negara pertama yang mengesahkan pembayaran digital antar bank melalui PayNow, serta mengembangkan kerangka regulasi untuk fintech dan cryptocurrency yang seimbang antara inovasi dan stabilitas. Singapore's Regulatory Sandbox memungkinkan perusahaan fintech menguji produk mereka dalam lingkungan terkendali. Kebijakan Smart Nation yang digagas sejak 2014 telah mengubah Singapura menjadi laboratorium hidup untuk solusi urban masa depan. Kombinasi antara visi jangka panjang, implementasi yang konsisten, dan kemampuan beradaptasi inilah yang membuat model pemerintahan Singapura begitu efektif. Tidak seperti banyak negara berkembang lainnya yang sering berganti kebijakan, Singapura menjaga konsistensi kebijakan ekonomi selama puluhan tahun, sambil tetap luas menghadapi perubahan global. Pendekatan Whole of Government dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan memastikan semua kementerian bekerja sinergi untuk mencapai tujuan nasional. Hasilnya adalah transformasi luar biasa dari negara terbelakang tahun 1965 menjadi salah satu ekonomi paling kompetitif di dunia saat ini. Ketiadaan sumber daya alam justru menjadi berkah terselubung bagi Singapura, memaksa negara ini melakukan lompatan besar dari ekonomi berbasis perdagangan tradisional menuju ekonomi pengetahuan berteknologi tinggi. Pemerintah secara sistematis mengalihkan fokus industri dari sektor padat karya ke industri bernilai tambah tinggi sejak 1980-an melalui serangkaian rencana induk ekonomi. Hari ini, sektor manufaktur Singapura yang menyumbang 20-25% PDB didominasi oleh industri semikonduktor, farmasi, dan peralatan medis presisi. Perusahaan global seperti Micron, GlaxoSmithKline, dan Siemens telah menjadikan Singapura basis produksi regional mereka, berkat infrastruktur kelas dunia dan rantai pasok yang efisien. Di sektor jasa keuangan, Singapura telah berkembang menjadi pusat kekayaan global dengan aset under management mencapai 4 triliun dolar pada 2022. Keberhasilan ini ditopang oleh kerangka regulasi yang kuat namun fleksibel dari Monetary Authority of Singapore, MAS, menggabungkan prinsip-prinsip tata kelola internasional terbaik dengan pemahaman mendalam tentang pasar Asia. Negara ini kini menjadi hub terdepan untuk perdagangan valuta asing, manajemen kekayaan, dan pembiayaan perdagangan. Inisiatif seperti Singapore Fintech Festival dan pembentukan ASEAN Innovation Network memperkuat posisinya sebagai kota pintar finansial. Pariwisata Singapura telah bertransformasi dari sekadar tujuan transit menjadi destinasi kelas dunia yang mengintegrasikan budaya, hiburan, dan bisnis. Strategi Tourism 2.0 menggabungkan atraksi ikonik seperti Gardens by the Bay dengan konsep baru seperti Jewel Changi Airport yang revolusioner. Pemerintah secara aktif mengembangkan klaster industri kreatif di bidang seni digital, desain, dan konten media. Event tahunan seperti Singapore Art Week dan Singapore Grand Prix tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi kreatif bernilai miliaran dolar. Yang paling mengesankan adalah kemampuan Singapura dalam menciptakan sinergi antar sektor. Kawasan seperti Tuas Nexus menggabungkan pengolahan air limbah dengan pembangkit listrik berbasis sampah, menciptakan model ekonomi sirkular. Jurong Island menjadi contoh integrasi industri minyak, petrokimia, dan energi terbarukan. Pola pikir sistemik ini memungkinkan Singapura mengekstrak nilai maksimal dari setiap sumber daya yang dimiliki, sekaligus meminimalkan pemborosan. Kedepan, Singapura sedang memacu transformasi menuju ekonomi digital dan berkelanjutan. Inisiatif seperti Digital Economy Framework for Action dan Singapore Green Plan 2030 menunjukkan visi jangka panjang untuk tetap relevan di era disrupsi teknologi dan perubahan iklim. Dengan mengombinasikan ketangguhan industri tradisional dengan inovasi di sektor baru, Singapura terus menulis ulang narasi tentang apa yang bisa dicapai oleh negara kota kecil tanpa sumber daya alam. Sistem pendidikan Singapura yang terkenal ketat dan berorientasi pada hasil telah menjadi model bagi banyak negara berkembang. Kurikulumnya yang terus diperbarui berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran komputasional, literasi digital, dan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks. Pemerintah mengalokasikan sekitar 20% dari total anggaran nasional untuk pendidikan setiap tahun, dengan hasil yang terlihat jelas dalam peringkat PISA, Programme for International Student Assessment, di mana siswa Singapura secara konsisten menempati posisi teratas dunia dalam matematika,
sains, dan membaca. Yang unik adalah sistem pendidikan berbasis bakat yang memungkinkan siswa mengembangkan potensi mereka melalui berbagai jalur seperti sekolah teknik, sekolah politeknik, dan junior college. Di tingkat perguruan tinggi, Singapura telah membangun ekosistem riset kelas dunia dengan menggandeng universitas ternama seperti MIT dan Yale untuk mendirikan kampus bersama. National University of Singapore, NUS, dan Nanyang Technological University, NTU, kini termasuk dalam 20 besar universitas terbaik dunia menurut QS World University Rankings. Pusat-pusat penelitian seperti CRIET, Campus for Research Excellence and Technological Enterprise, menarik ilmuwan top global untuk bekerja pada proyek-proyek inovatif di bidang energi bersih, biomedis, dan kecerdasan buatan. Program beasiswa seperti Singapore International Graduate Award, SINGA, dirancang untuk menarik bakat-bakat terbaik dari seluruh dunia. Infrastruktur Singapura dibangun dengan visi jangka panjang yang mencakup aspek fungsional dan estetika. Sistem transportasi umumnya yang terintegrasi mencakup MRT dengan jaringan lebih dari 230 km yang menghubungkan setiap sudut kota, didukung oleh sistem bus yang efisien. Konsep Carlite Society didorong melalui kebijakan Certificate of Entitlement, COE, yang membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, sekaligus mengembangkan infrastruktur pedestrian dan bersepeda yang luas. Proyek-proyek besar seperti Tuas Megaport yang akan menjadi pelabuhan kontainer otomatis terbesar di dunia saat selesai pada 2040, menunjukkan komitmen terhadap inovasi infrastruktur. Pembangunan perumahan publik oleh Housing dan Development Board, HDB, yang menampung 80% populasi merupakan contoh sukses perencanaan urban. Setiap kawasan perumahan dirancang sebagai kota mandiri dengan fasilitas lengkap termasuk klinik kesehatan, pusat belanja, dan taman rekreasi. Konsep town planning ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal terjangkau, tetapi juga menciptakan komunitas yang kohesif. Pemerintah secara aktif menerapkan teknologi Smart Nation dalam pengelolaan kota, mulai dari sistem lampu jalan pintar hingga sensor pemantau kualitas udara yang tersebar di seluruh pulau. Investasi berkelanjutan dalam pengembangan SDM dan infrastruktur ini menciptakan lingkungan yang mendorong produktivitas tinggi dan kualitas hidup yang unggul. Pendekatan holistik Singapura dalam membangun human capital dan infrastruktur fisik telah menjadi faktor kunci yang memungkinkan ekonomi kecil ini bersaing dengan negara-negara maju yang jauh lebih besar sumber dayanya. Tidak berhenti sampai di situ, Singapura terus meningkatkan standar-standar ini untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di era ekonomi digital yang terus berkembang pesat. Kisah sukses Singapura membuktikan bahwa keterbatasan geografis dan sumber daya alam bukanlah penghalang untuk mencapai kemajuan. Justru, keterbatasan tersebut telah memacu negara ini untuk mengembangkan strategi pembangunan yang kreatif dan berorientasi masa depan. Kunci keberhasilannya terletak pada kombinasi unik antara kepemimpinan visioner, kebijakan pragmatis, investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan global. Yang patut dicontoh dari Singapura adalah konsistensinya dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang pro-bisnis namun tetap inklusif, sistem pendidikan yang ketat namun fleksibel, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Negara ini telah menunjukkan bagaimana meritokrasi, disiplin kolektif, dan budaya inovasi dapat mentransformasi sebuah negara kota kecil menjadi pusat ekonomi global. Kedepan, tantangan Singapura adalah mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global, persaingan dengan pusat-pusat ekonomi baru di Asia, serta tekanan demografis akibat populasi yang menua. Namun dengan track record yang telah dibangun selama setengah abad terakhir, Singapura memiliki kapasitas dan ketangguhan untuk terus berinovasi dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu ekonomi paling kompetitif di dunia. Pelajaran terpenting dari Singapura adalah bahwa kemajuan suatu bangsa lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan kelembagaannya daripada oleh faktor geografis atau sumber daya alam. Bagi negara-negara berkembang lainnya, model pembangunan Singapura menawarkan inspirasi sekaligus bukti nyata bahwa dengan perencanaan strategis, implementasi yang konsisten, dan kepemimpinan yang berintegritas, transformasi ekonomi yang luar biasa benar-benar mungkin untuk dicapai. Singapura telah menulis babak baru dalam sejarah pembangunan ekonomi modern, membuktikan bahwa dengan visi yang jelas dan eksekusi yang tepat,
Bahkan negara terkecil pun bisa menjadi raksasa ekonomi di panggung dunia.